Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Cerita Hijabers, senang sekali saya Dina Masita bisa hadir bersama Anda bersama sosok inspiratif yang akan berbagi cerita untuk kita. Seperti sosok yang satu ini, berangkat menjadi seorang tenaga kerja Indonesia tetapi tidak menyurutkan semangatnya untuk berbagi kebaikan pada orang lain. Dan tentunya berangkat juga dari anak seorang petani, ternyata ingin berbagi kebahagiaan dengan anak petani lainnya dengan mengubah hidup mereka supaya menjadi kehidupan yang lebih baik, membuat namanya menjadi mendunia. Siapakah sosok kali ini? Kita lihat tayangan berikut ini. Henny Sri Sundani, salah satu dari segelintir orang yang memberikan gebrakan dan perubahan untuk negeri ini. Namanya pun masuk dari jajaran 30 nama dalam majalah bisnis bergengsi Forbes. Bertajuk 30 orang berusia di bawah 30 tahun yang berhasil dalam kategori Social Entrepreneurs Asia. Berawal dari menjadi seorang tenaga kerja wanita yang pernah bekerja di Hong Kong, ia pun lalu memutuskan untuk mengenyam pendidikan di Saint Mary's University, Hong Kong dan berhasil lulus dengan predikat cum laude. Saat pulang ke tanah air, ia pun mendirikan gerakan Anak Petani Cerdas dan Agroedu Komunitas Jampang di Bogor, Jawa Barat. Ia memberikan pendidikan gratis bagi anak petani untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar? Alhamdulillah baik. Masya Allah, enak sekali sih villanya. Villa Putih ini udaranya enak, seger. Sebetulnya ini apa sih, tempat tinggal atau apa nih, tempat komunitas atau bagaimana? Ini tuh sebenarnya tempat tinggal kita juga. Terus ini juga jadi base camp buat para relawan. Jadi kalau misalkan relawan kita mau ngadain kegiatan apa, itu base campnya di sini. Jadi untuk pelatihan untuk mereka juga. Nah, tiap akhir pekan biasanya anak petani cerdas itu ada lebih dari 250 anak biasanya belajar di sini kayak gitu. Tiap hari pulang sekolah mereka baca buku. Berarti tuh gitu. anak-anak yang dari Smart Farmer Kids itu ya? Betul. Dan sama kegiatan Agroedu Jampang. Iya. Aduh, Masya Allah, aku tertarik sekali loh Mbak itu dengan macam kegiatan itu. Kita ngobrol-ngobrol dalam boleh nggak? Ayo. Karena ini kayaknya menarik sekali nih, banyak sekali yang bisa kita explore dari kegiatan Mbak Henny ya bersama teman-teman ya. Betul. Boleh kita ngobrol di mana Ya, enaknya? silakan masuk yuk. Mangga. Ya. Masya Allah, ini bagus sekali ruangannya, emang sengaja dibuat lowong seperti ini teh? Jadi kan memang ini biasanya kalau hari Minggu dipakai anak-anak untuk belajar. Ada kalau kumpul semua tuh anak-anak ada lebih dari 250 anak yang biasanya hadir. Jadi kadang ini nggak muat juga gitu. Teh mau tanya-tanya nanti tentang komunitas anak para petani sama kegiatannya. Aku pengen tahu banget nih soalnya. Enak kita ngobrol di mana teh? Enak di belakang yuk, ada teras. Ada? Iya, Teras? di Ayo. sana ada kursi. Mangga. Ayo. Iya. Silakan duduk. Ini nggak kalah asrinya sama di bagian. Loh, ada Teh Henny juga nih kita ngobrol. Iya, ini dulu dikasih nih oleh-oleh gitu waktu Masya Allah. ngisi seminar di Semarang. Teh Henny, dengan semua yang Teteh lakukan untuk anak-anak para petani, terus juga untuk petani di beberapa daerah, sebetulnya tuh latar belakangnya apa sih Teteh bisa berbuat seperti itu? Aku memberi bukan karena aku punya banyak, Mbak, tapi karena aku pernah merasakan gimana rasanya nggak punya apa-apa. Jadi dari latar belakang aku yang dulu sekolah aja susah gitu, pengen makan nggak punya uang untuk beli berasnya seperti itu. Jadi dari sana justru jadi satu dendam positif bagi aku, itu jadi satu energi yang begitu besar gitu. Jadi aku ke dalam diri sendiri tuh bilang gitu bahwa nanti kalau misalkan suatu hari nanti aku udah berhasil gitu, aku pengen membantu orang juga gitu, mereka yang masih dalam kesulitan, aku pengen jadi jadi jembatan bagi mereka untuk menolong. Teh ini kan juga seorang ini ya, tenaga kerja Indonesia. Waktu itu ke Hong Kong. Iya, betul. Nah,
apakah yang dilakukan saat ini itu berawal pada saat di Hong Kong atau mungkin di Hong Kong sudah ada kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh Teh Heni? Iya, jadi memang waktu tahun 2005 itu saya berangkat ke Hong Kong. Bukan cita-cita saya ya ingin menjadi TKI gitu. Saya yakin jutaan TKI yang di luar sana juga tidak pernah bercita-cita untuk menjadi TKI gitu ya. Sebenarnya tidak ada pilihan gitu. Jadi memang bagi orang-orang miskin seperti kami tidak punya pilihan gitu. Jadi kami ingin sekolah. Waktu itu saya memang bercita-cita ingin menjadi seorang guru, tapi tidak punya uang. Orang tua saya tidak mungkin saya paksakan dengan cita-cita saya. Akhirnya saya selalu katakan kepada diri saya sendiri gitu bahwa cita-cita saya itu adalah tanggung jawab saya untuk mewujudkannya. Sehingga akhirnya saya terpaksa untuk mengambil jalan menjadi seorang TKI ke Hong Kong. Tapi dengan satu satu janji gitu dalam diri sendiri, dalam hati saya bahwa saya berangkat boleh jadi TKI, tapi nanti pulang harus jadi sarjana. Jadi pas hari libur itu sering sekolah, saya tuh hobi sekali baca buku. Jadi sejak kecil saya memang suka baca buku. Terlihat sih Teh, dari di sini banyak sekali koleksi bukunya ya. Iya betul, jadi memang teman-teman TKI itu mungkin kalau misalkan punya uang itu mereka lebih memilih berbelanja atau misalkan memilih jalan-jalan seperti itu. Kalau saya punya uang lebih, biasanya saya lebih memilih untuk membeli buku gitu. Jadi selama 6 tahun di Hong Kong, saya punya lebih dari 3.000 buku saat itu, dan menulis juga gitu. 30.000 buku? 3.000 buku itu dibeli sendiri? Dibeli sendiri. Teh, kalau kita bicara soal gerakan petani cerdas ataupun anak-anaknya para petani juga ya, Tete cerdaskan. Iya. Ini gerakan seperti apa sih Teh sebetulnya? Gerakan anak petani cerdas ini adalah gerakan yang kami peruntukkan itu untuk anak-anak, awalnya hanya untuk anak-anak petani saja, tapi lama-lama itu juga ada anak-anak buruh tani, ada anak penambang pasir, ada anak tukang ojek, ada anak TKI gitu. Jadi kami memberikan satu pendampingan belajar bagi anak-anak supaya mereka itu bisa mendapatkan pendidikan yang lebih berkualitas. Terus ada juga beasiswanya gitu. Jadi ada lebih dari 400 anak-anak yang mendapatkan beasiswa itu dari mulai tingkat SD sampai dengan tingkat kuliah seperti itu. Jadi memang kami berharap bahwa dengan pendidikan mereka bisa meraih masa depannya yang lebih baik, karena saya percaya bahwa pendidikan itu adalah senjata ampuh untuk memutus rantai kemiskinan, dan saya sudah buktikan itu gitu dari satu anak dari satu keluarga yang keluarga saya broken home, saya hanya diasuh oleh nenek saja, berasal dari jauh dari pelosok Ciamis gitu. Sampai sekarang sinyal susah sekali gitu di sana ya. Dan akhirnya saya bisa memilih masa depan saya ingin menjadi apa, saya mau ngapain lah istilahnya seperti itu bisa saya dapatkan karena dengan saya bersekolah seperti itu. Dengan pendidikan itu ya. Dengan pendidikan, karena memang seperti yang disampaikan oleh Allah ke kita gitu, bahwa janji Allah bahwa Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu seperti itu, dan itu terjadi. Teh Heni, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Tadi aku lihat tuh banyak koleksi buku. Iya, itu ada perpustakaan di sebelah. Jangan-jangan ini salah satu tulisan Teh Heni juga ada di situ nggak? Ada. Nanti kita lihat. Nah, pemirsa Cerita Hijabers, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi dengan Teh Heni. Tetap bersama kami di Cerita Hijabers.